Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di sini di channelnya Ina Adrian. Seperti biasa, saya akan share kembali aktivitas dan rutinitas saya di rumah sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman. Nah, ini saya mau rapiin kain-kain setrikaan yang habis saya setrika dari tadi. Jadi saya beraktivitas itu udah mulai dari 3:30 ya teman-teman. 3:30 itu saya langsung masak untuk sahur, dan setelah sahur saya lanjut nyetrika. Dan tentu aja ada berhenti-berhentinya gitu ya teman-teman. Saya berhenti waktu sholat, pas ngaji, dan juga ada drama mati lampu tadinya. Nah, ini saya bereskan pakaiannya, saya masukkan ke dalam lemari, tetapi kainnya anak-anak nggak saya masukkan ya, karena anak-anak udah bisa menata pakaiannya sendiri ke dalam lemari. Setrikaan saya hari ini tuh lumayan banyak ya teman-teman, karena biasanya saya itu kan gak numpuk kalau nyetrika ya, tapi berhubung anak saya pulang dari pondok pesantren dan membawa semua pakaiannya pulang, jadi semua pakaiannya itu saya cuci ulang. Dan karena udah banyak, udah numpuk gitu, saya lanjutin aja nyetrikanya, karena kalau ditumpuk itu makin berasa ya teman-teman, karena pasti ada pakaian harian juga yang akan dicuci dan kotor terus gitu ya teman-teman. Nah, ini saya mau bersihkan dulu kasur dengan vacuum cleaner ya teman-teman. Saya mau ganti kepalanya itu karena saya kecolongan teman-teman, kucing saya itu pipis di atas kasur itu teman-teman. Saya juga nggak tahu gimana kok bisa, tapi ya sudah lah ya, karena udah kejadian saya bersihkan aja. Awalnya saya sucikan dulu dengan air, saya niatin dulu untuk bersuci, terus saya bersihkan dengan sabun. Setelah saya merasa benar-benar bersih, setelah itu saya tuangkan baking soda di atasnya itu teman-teman, supaya menyerap yang basah-basah itu ya teman-teman, kelembapannya itu diserap. Terus saya biarkan selama 1 malam, sehingga malamnya itu saya itu nggak pakai kasur yang ini, kita itu ngungsi tidurnya. Terus paginya ini baru saya eksekusi gitu teman-teman. Dan seperti biasa, rutinitas mingguan saya itu pastinya kotor ataupun gak kotor itu adalah mengganti spray ya teman-teman. Nah, ini setelah divakum, setelah diganti spray juga, saya mau vakum lantainya juga sekalian, karena rambut-rambut rontok itu selalu ada di mana-mana ya teman-teman. Nah, saya juga nggak tahu itu kenapa rambut saya itu sekarang itu kayaknya agak lebih gitu rontoknya teman-teman. Jadi saya udah berupaya gimana ya caranya untuk mengurangi kerontokannya itu, tapi kadang-kadang emang ada ya masanya siklusnya gitu, kadang-kadang rontoknya banyak, kadang-kadang malah enggak gitu ya teman-teman. Jadi saya nggak terlalu pikirkan juga sih. Atau mungkin teman-teman punya solusi gimana mengatasi rambut rontok parah gitu ya teman-teman. Kalau misalnya ada, silahkan share di komen ya teman-teman. Terima kasih. Nah, ini saya lanjut mau beresin lagi bagian yang di luar, karena ini masih bekas dari saya nyetrika tadi, masih berantakan ya teman-teman. Hangernya itu juga bertebaran. Nah, saya mau beres-beres dulu teman-teman. Teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Dan semoga ibadah puasanya itu lancar dan tetap semangat dan tanpa ada kendala tentunya ya teman-teman. Nah, ini saya lanjut mau bersihkan rak TV ini karena pasti selalu debuan ya teman-teman. Apalagi kalau lap-lap seperti ini, nggak selalu setiap saya bebersih itu bisa saya lakukan, karena memang aktivitas saya itu nggak selalu ada di rumah ya teman-teman. Ketika ada kesempatan seperti ini, saya biasanya bersih-bersih untuk lap-lap debunya itu ya teman-teman, yang nggak setiap harinya itu bisa saya pegang. Nah, karena saya itu berprofesi juga sebagai ibu rumah tangga yang juga berkarir di luar rumah, jadi sebisa-bisanya saya itu menghandle semua pekerjaan saya supaya nggak tabrakan antara pekerjaan di dalam rumah sama yang di luar rumah teman-teman. Maksudnya, ketika saya bekerja di luar rumah, tentu saja saya juga nggak mengabaikan pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga. Dan saya sebagai ibu rumah tangga juga tidak menghalangi pekerjaan saya di luar rumah. Jadi saya berusaha menghandlenya, memanage waktunya itu sebaik mungkin supaya semuanya itu berjalan seimbang gitu ya teman-teman.
Jadi menurut saya, seorang ibu yang juga bekerja di luar rumah sebagai wanita karir ataupun ibu yang memang bekerja di luar rumah itu sebenarnya nggak mudah ya teman-teman, tapi juga nggak sulit. Kenapa? Karena menurut saya semuanya tergantung kepada komitmen untuk memanage dan menghandle semua kegiatan itu supaya bisa berjalan seimbang dan sejalan gitu teman-teman. Dan sering saya mendengar sendiri secara langsung ataupun membaca dari beberapa tulisan, ada orang-orang yang berkata bahwa ibu rumah tangga itu nggak bekerja gitu. Justru sebenarnya itu terbalik ya teman-teman. Justru pekerjaan sebagai ibu rumah tangga itu adalah pekerjaan yang nggak ada habis-habisnya gitu. Nah, jadi saya kurang sesuai dan kurang sependapat ketika ada seorang bapak-bapak atau laki-laki yang ketika mengemukakan pendapat dan argumen bahwa istrinya itu tidak bekerja atau hanya di rumah saja. Justru pekerjaan ibu rumah tangga itu adalah pekerjaan yang berat. Kalau misalnya dikerjakan oleh seorang laki-laki pun dari bangun tidur sampai tidur lagi dengan segala siklus yang ada di rumah untuk menghandle semua pekerjaan rumah tangga, saya sendiri juga yakin bahwa rasanya mungkin gak sanggup untuk mengerjakannya. Jadi di sini saya rasa cara pikir seperti itu rasanya perlu dirubah. Apakah itu perempuan yang mau bekerja di luar rumah ataupun bekerja di rumah saja, itu peran seorang ibu itu sangatlah hebat teman-teman, karena memang yang urusan rumah itu nggak akan lepas dari namanya tangan seorang ibu, dari seorang istri gitu. Menghandle urusan rumah, keuangan rumah tangga, mengurus anak, mengurus suami gitu, dan banyak hal lain yang nggak bisa diabaikan sebagai ibu gitu ya teman-teman. Nah, kembali ke video ya teman-teman, saya sudah terlalu banyak berpendapat gitu ya teman-teman, tapi itu sedikit menggelitik perasaan saya, jadi saya share aja di sini sekalian. Nah, ini saya lanjut ya, mau sapu-sapu teras. Nah, itu teman-teman lihat sendiri yang di bagian teras itu ada noda memutih, itu nggak bisa hilang teman-teman. Itu dulunya di atasnya itu ada pot batu. Nah, mungkin karena udah bertahun-tahun jadinya susah nodanya itu hilang teman-teman. Padahal itu udah berusaha saya pel berbagai macam cara tapi tetap nggak hilang. Tapi nanti mudah-mudahan ada kesempatan saya mau pakai bahan apa gitu ya teman-teman untuk bisa menghilangkan nodanya itu. Saya mau nyapa dulu sama teman-teman yang udah selalu dukung dan support channel saya ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel dan video saya ini, jangan lupa di-subscribe dan jangan lupa untuk diaktifkan tombol loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi setiap ada video terbaru di channel saya ini. Terima kasih ya teman-teman. Cuaca di tempat saya itu sekarang itu emang terik banget ya teman-teman, panas, gerah gitu. Nah, ini belum jam 10 tapi rasanya itu saya udah keringetan, udah banjir keringat. Padahal sebelumnya tadi setelah nyetrika saya udah mandi, juga udah bersihkan kamar mandi, tapi akhirnya keringetan lagi gitu ya teman-teman. Nah, ini saya mau jemur spray sama selimut yang udah selesai saya cuci. Mumpung cuacanya emang lagi bagus, lagi panas. Dan ini kalau panasnya begini saya nggak lama-lama ya jemurnya di luar, karena kalau terlalu lama itu kan debu juga hinggap ya di pakaian. Nah, ini saya jemur dulu spraynya ya teman-teman. Tadi saya minta tolong sama anak saya untuk angkut keluar karena itu lumayan berat. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman videonya kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil hal-hal positif dari video saya. Dan jika ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon diabaikan saja dan disingkirkan jauh-jauh. Nah, sampai jumpa ya teman-teman di video berikutnya. Semoga teman-teman suka dan terhibur. Jangan lupa untuk selalu support channel ini. Dan terima kasih ya teman-teman udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.